Chapter 1696, An Arduous Challenge. Gua ke-9 adalah hellscape yang terus berubah memunculkan ketakutan terburuk dari hati manusia. Gurun yang tak berujung tiba-tiba berubah menjadi rawa tak berdasar, tempat makhluk aneh bersembunyi di dalamnya, siap menyerang kapan saja. Jiang Chen sedang menginjak es tipis. Dia tahu bahwa satu langkah yang salah dapat menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Untungnya, Metrai dalam kesadarannya tumbuh lebih aktif semakin besar bahaya yang dihadapinya, membantunya untuk mendeteksi ancaman secara instan. Fleksibilitasnya sekali lagi memberinya keunggulan. Dia terjebak beberapa kali, tetapi tanaman merambat lotus membuatnya keluar dari masalah berkali-kali. Rawa itu menjadi ancaman serius, tetapi tanaman merambat lotus yang tak ada habisnya cukup tangguh untuk bertahan di lingkungan yang keras. Dia akhirnya menggunakan tanaman merambat untuk membentuk jembatan, membuatnya jauh lebih mudah baginya untuk melintasi lanskap yang bermusuhan. Dia sampai di sisi lain tanpa kesulitan. Makhluk-makhluk dari dasar rawa menyergapnya sesekali, tetapi ia membunuh mereka semua dengan mudah. Rawa itu tidak bisa menjebaknya. Dia mendorong maju. Segera, dia meninggalkan rawa dan memasuki padang rumput yang membentang hanya beberapa mil. Di depannya ada area batu yang berserakan. Batu-batu dengan bentuk yang tidak biasa berdiri di depannya, membentuk hutan batu. Ketika ia merenungkan apa yang harus dilakukan, tanah di bawah kakinya bergetar. Batu-batu meluncur ke langit seperti sayap mereka yang tumbuh dan menghujani dia seperti bola meriam. Bahaya di sini bukanlah dampak fisik batu, tetapi kekuatan mereka untuk menciptakan ruang hampa yang tak terhindarkan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti meteorit, membentuk ruang aneh yang menutup semua rute pelarian, mencegahnya berlari ke segala arah. Jiang Chen mengaktifkan orb bodhisattva bumi, membentuk zona aman untuk menghentikan batu untuk memukulnya. Mengutuk, gua ke-9 memang berbahaya dan penuh jebakan maut. Dia berkeringat karena bahaya yang tak henti-hentinya. Ada banyak panggilan akrab. Seseorang yang kurang fleksibel pasti akan gagal di gua ini. Dia menjaga kewaspadaannya, tidak bisa melihat ujung ke daerah berbatu. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melesat di udara. Dia mampu mencegah mereka mendekat, tetapi jalannya ke depan terhalang ketika batu-batu itu mendarat di sekelilingnya. Kulit kepala Jiang Chen kesemutan ketika dia menatap hujan batu terbang yang lebat. Apakah 10.000 gunung runtuh secara bersamaan? Mengapa ada begitu banyak batu jika tidak? Hujan batu semakin deras. Penghalang yang dibentuk oleh Earth Bodhisattva Orb mencegah apapun agar tidak berada dalam radius beberapa meter darinya, tetapi tidak ada habisnya hujan batu. Batu-batu menumpuk, mengelilingi ruang di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, sebuah gunung yang membentang puluhan mil telah terbentuk, menjebaknya di bawahnya. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Batu-batu terbang itu bukan serangan. Mereka adalah formasi kuat yang dimaksudkan untuk menjebaknya. Formasi mengambil bentuk gunung pada tahap terakhirnya, menjaga makhluk hidup di bawahnya dari melarikan diri. Terlepas dari realisasinya, sudah agak terlambat. Gunung yang baru terbentuk seharusnya tidak sesulit itu untuk dihancurkan, tetapi dia tidak dapat menghancurkan gunung sebesar itu melalui tinjunya sendiri. Lebih penting lagi, gunung batu adalah formasi yang membentengi dirinya sendiri. Kekuatan itu adalah hal yang paling sulit untuk dihancurkan. Dia mencoba beberapa kali untuk keluar, tetapi tidak berhasil. Kekuatan mentah saja tidak cukup. Dia mempertimbangkan untuk menggali ke bawah, tetapi formasi mencegahnya melakukannya juga. Tanah dibuat kokoh dan tidak bisa pecah. Semua upaya lainnya gagal total. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Aku memiliki kesuksesan yang tak terbendung, tetapi sekarang aku terjebak di bawah gunung. Meskipun aku tidak dalam bahaya kematian, aku tidak bisa berhenti di sini. Petik 2. Dia menolak menerima kekalahan. Dia di sini untuk menaklukkan gua. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia gagal. Menurut aturan gua ke-9, jika dia tidak melarikan diri dalam 1 hari, dia akan gagal tantangannya. Masih ada banyak waktu, tetapi jika dia tidak keluar, itu tidak akan membuat perbedaan jika dia punya selusin atau ratusan hari lebih. Bahkan seorang ahli Empyrean tidak akan berdaya menggantikannya. Apakah tidak mungkin melewati gua ini? Kepala Jiang Chen jelas meskipun frustrasi. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Suatu gagasan muncul di benaknya. Ah, tikus Goldbeater. Dia menyeringai lebar. Bagaimana dia bisa melupakan pasukan tikus?
Dikenal karena kemampuan mereka untuk mengkonsumsi apapun dan segala sesuatu, tidak ada benteng yang tidak bisa ditumbangkan oleh tikus Goldbeater. Gunung batu mungkin kokoh, tetapi tidak cukup tangguh untuk menghentikan tikus. Selain itu, ia memiliki sejumlah besar dari mereka yang sangat mengerikan. Dia segera memanggil Goldbeater Rat King. Aku terjebak di dalam gunung batu, oleh Gold, dan gunung itu diperkuat oleh formasi. Aku tidak bisa keluar sendiri. Bisakah kamu memakan gunung itu dari dalam? Petik 2. Raja Tikus terkekeh. Itulah yang terbaik dari kami, Tuan Muda Chen. Kamu seharusnya memanggil aku sebelumnya. Keluarlah, anak-anakku. Petik 2. Atas perintahnya, pasukan tikus pengorbit emas keluar dari Milliondich Stonenes dan mengerumuni segala arah. Mereka melahap segalanya dengan cara mereka. Jiang Chen kagum dengan kemampuan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pasukan tikus Goldbeater telah membuat terowongan panjang. Jiang Chen mengamati sebentar. Dia tahu bahwa tikus-tikus itu hampir sepenuhnya menggali melalui gunung batu. Sudah cukup, oleh Gold. Panggil anak-anak kamu kembali. Aku tidak ingin mereka terlihat. Petik 2. Selama tikus tetap berada di dalam gunung, mereka akan tetap tersembunyi. Namun, jika mereka menggali melalui gunung dan keluar, yang mengamati di luar gua akan dapat melihat mereka. Jiang Chen memutuskan untuk menerobos bagian terakhir sendirian. Dia yakin bahwa dia akan mampu menangani sebanyak itu. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai alat pemotong dan memotong sepotong batu demi sepotong. Setelah kurang dari 15 menit, sinar matahari bersinar melalui celah yang dia buat. Sementara Jiang Chen terjebak di dalam gunung batu, 3 bilangan prima dan tua-tua menyaksikan perubahan di gua dengan penuh perhatian. Gua ke-9 tidak bisa ditebak. Sepertinya Cao Yuan tidak akan berhasil. Petik 2. Baik bagi orang muda untuk berani dan ambisius. Pengalamannya di dalam akan meningkatkan kekuatan mentalnya. Petik 2. Perdana pertama, dapatkah kamu melihat apa yang terjadi di gua dengan mata pikiran kamu? Seorang tetua bertanya, berpaling ke pemimpin bilangan prima. Dia tersenyum. Dia mengatasi banyak daerah, termasuk pasir apung dan rawa, tetapi dia sekarang terjebak di gunung batu. Sepertinya dia mengalami masalah untuk keluar. Petik 2. Wajah Xi Jumin jatuh pada berita ini. Dia tahu betapa sulitnya tantangan yang ditimbulkan oleh gunung batu yang jatuh. Jika Cao Yuan sudah mengitari gunung, dia memiliki peluang yang layak melewati daerah itu. Namun begitu terjebak, dia dalam masalah besar. Dia harus mengatasi tidak hanya batu, tetapi juga formasi pembenteng. Bahkan diperlukan seorang ahli tingkat menengah Empyrean Jam untuk melarikan diri dari gunung. Apalagi seorang pria muda di puncak kaisar besar. Dia sangat dekat untuk melarikan diri dari gua. Sungguh memalukan baginya untuk gagal dengan hanya beberapa tantangan di depan. Meskipun demikian, penampilannya sudah luar biasa. Petik 2. Memang, tetua Ziju telah melakukan pelayanan besar tanah suci. Perdana pertama, gunung itu tidak akan menyebabkan kerusakan permanen pada Cao Yuan, kan? Petik 2. Kanan. Kami tidak ingin sesuatu terjadi pada seorang jenius seperti dia. Petik 2. Perdana Menteri tersenyum tipis. Jangan terlalu khawatir. Sebagian besar area di Nine Winding Caves menawarkan perlindungan kepada para penantang. Hanya beberapa tempat yang fatal. Ada bahaya yang mengancam jiwa di Gunung Batu, tapi aku pikir Cao Yuan akan bisa menghadapinya. Petik 2. Xi Jumin menghela nafas lega. Tidak masalah jika Cao Yuan gagal gua ke-9. Semua baik-baik saja selama dia selamat. Dia sudah membuat rekor yang cukup hebat. Apakah ada peluang bagi Cao Yuan untuk melarikan diri dari gunung? Tanya salah satu tetua. Prime menggelengkan kepalanya. Kami belum tahu. Tiba-tiba, dia berkedip ketika cahaya tajam keluar dari matanya. Dia melihat ke depan dengan tidak percaya. Pria muda ini penuh kejutan. Apa yang terjadi? Yang lain menoleh padanya, terkejut dengan perubahan nadanya. Prime mengambil napas dalam-dalam. Dia membuat jalan setapak melewati gunung dan telah melarikan diri. Apa? Dia menembus gunung. Bukankah itu diperkuat oleh formasi? Bagaimana bisa seorang kaisar agung puncak menghancurkan formasi benteng? Semua mata membelalak kaget. Prime menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, matanya berbinar kaget dan heran. Kilatan kegembiraan yang tak terlihat melesat di wajahnya. Mereka menyaksikan kebangkitan seorang jenius. Dia datang untuk sepenuhnya menyadari apa yang jenius yang Xi Jumin bawa ke tanah suci abadi. Tidak peduli dari mana jenius ini berasal,
Tidak peduli siapa dia, selama dia bukan mata-mata dari salah satu faksi musuh mereka, mereka harus berusaha keras untuk mendukungnya. Jiang Chen menerobos gunung dan menghirup udara segar. Kegembiraan membengkak di hatinya. Dia melompat keluar dari gunung dan bergegas pergi. Dia tidak ingin terjebak lagi. Dia menjaga kewaspadaannya bahkan setelah meninggalkan formasi. Gua itu penuh dengan bahaya dan dia tidak bisa gegabah. Ancaman fatal mengintai di setiap sudut. Dia mungkin tidak seberuntung waktu berikutnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan dirinya memasuki area hutan lebat yang dipenuhi dengan vegetasi yang subur. Di sekelilingnya adalah tanaman kuno. Rumputnya setinggi lutut, dan pohon-pohon menjulang ke langit. Ada juga berbagai spesies tanaman merambat yang aneh. Meterai dalam kesadaran Jiang Chen menjadi aktif segera setelah dia melangkah ke dalam hutan, yang berarti bahayanya menunggu. Dia mengerahkan pentakolor Divine Swords untuk memotong pegas melalui rumput. Pohon-pohon terlihat jelas, sementara rumput bisa menjadi rumah bagi banyak makhluk berbahaya. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang mengintai di dalam rumput yang tumbuh terlalu tinggi. Ditambah lagi, ada segelnya yang juga berakting lagi. Tiba-tiba, angin aneh menyapu rumput itu. Semua rumput dan tanaman merambat dalam pandangannya berubah menjadi ular dengan warna berbeda. Tidak ada apa-apa selain ular multiwarna dalam pandangannya. Desisan gabungan mereka membuat tulang punggung seseorang merinding. Bahkan orang biasa akan baik-baik saja dengan melihat sepasang ular, tetapi dikelilingi oleh begitu banyak adalah cerita yang berbeda. Kepadatannya saja bisa membuat rambut seseorang berdiri. Bibir Jiang Chen berkedut saat dia terkekeh. Berani-beraninya kalian ular kecil berdiri di hadapanku. Dia tanpa takut mengangkat pentakolor Divine Swords dan berteriak. Pedang pertama, mengguncang surga dan bumi. Pedang kedua, menggerakkan keberadaan itu sendiri. Pedang ketiga, memisahkan yin dan yang. Pedang keempat, mengklaim kekuasaan atas dunia. Pedang kelima, mengumpulkan 5 elemen dan membentuk guntur itu sendiri. Toren dari 10.000 pedang, membunuh langit sendiri. Petik 2. Dia menggunakan toren dari 10.000 pedang dari teknik pedang 5 Dewa Ilahi. Toren itu tak terbendung. Itu adalah teknik yang sempurna untuk digunakan dalam pertempuran kelompok. Garis miring yang tak berujung meninggalkan apapun dalam area efek. Setiap roh ular yang terakhir dibuat menjadi potongan-potongan kecil oleh bilah, mencipratkan daging dan darah kemana-mana. Jiang Chen menantang hujan kengerian. Dia berhenti, hidungnya berkedut. Bau busuk menyerang indranya. Tiba-tiba, pohon di depannya meledak. Tanah di belakang pohon itu retak. Roh ular besar dengan ukuran mengerikan melesat keluar dari tanah dan meluruskan tubuhnya. Chapter 1697, The Tone from the Top. Bola mata roh ular raksasa lebih besar dari lentera. Mata merah mengerikannya bersinar dengan niat membunuh. Jiang Chen tetap tenang di hadapan roh jahat yang menghalangi jalannya. Itu bukan pertama kalinya dia menghadapi monster raksasa. Dia tidak takut sedikitpun. Si ular tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Hah! Bau nafas kotor melesat ke arahnya. Aroma menyengat itu cukup menjijikkan untuk membuat orang berharap akan rahmat kematian. Dia secara naluriah tahu bahwa itu sangat beracun. Namun, tidak ada racun di dunia yang dapat membahayakan dirinya berkat garis keturunan Golden Cicadanya. Dengan lambaian lengan bajunya yang sederhana, dia mengalihkan hembusan udara. Itu tersebar dan berputar di sekelilingnya dalam lingkaran terus-menerus. Dia menembakkan sinar cahaya dari Evil Golden Eye-nya ke arah murid seperti lentera ular, membelah udara seperti pedang yang tajam. Semangat itu tidak menganggap serius serangan manusia pada awalnya, tetapi ia menyadari betapa kuatnya serangan itu ketika cahaya keemasan yang tajam mendekat. Itu memiringkan kepalanya, secara sempit mencegah cahaya dari mengambil matanya. Kedua sinar cahaya itu memotong ke tengah dahinya. Splat, darah menyembur keluar dari kedua luka itu. Evil Golden Eye-nya tidak hanya bisa menyerang kesadaran, tetapi juga menerapkan kekuatan fisik. Itu saja sudah cukup kuat. Dengan segel pada kesadarannya yang memperkuatnya, efeknya sangat meningkat. Metode rahasia yang paling diuntungkan dari segel, mata emas jahat, mata dewa, telinga Zephyr, kepala psikis, dan hati boulder. Setiap yang berhubungan dengan kesadaran juga sangat ditingkatkan. Cedera itu membuat ular marah. Itu melemparkan kembali kepalanya dengan pekikan, matanya merah tajam dan niat membunuh melonjak. Tubuhnya yang besar bergegas ke sana kemari dengan mulut terbuka lebar. Pita merah darah melingkari Jiang Chen seperti seutas tali daging, yang dengan tenang menimbulkan serangkaian tebasan dengan supernova point.
Lidah itu ternyata sangat kuat. Bahkan supernova point yang kuat tidak dapat memotongnya, hanya menyisakan potongan yang dangkal. Dan, luka itu langsung sembuh dengan air liur ular. Jiang Chen tercengang oleh adegan aneh. Lidah ular itu bahkan lebih keras daripada gunung batu. Meskipun supernova point bukan metode bela diri terkuatnya, itu bisa menimbulkan kerusakan besar pada satu musuh. Bahkan seorang ahli Empyrean tidak akan berani membahasnya secara langsung. Lidah ular itu bahkan lebih keras dari kulitnya. Dia berhasil menusuk dahinya, tetapi titik supernova hanya meninggalkan pukulan sekilas di lidahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Gua ke-9 begitu menakutkan, dan mengapa tidak ada orang jenius yang berhasil melewatinya. Bahkan tanpa roh ular raksasa, serangkaian bahaya yang dia temui sejauh ini lebih dari apa yang bisa dihadapi kebanyakan orang. Ular dan keturunannya semuanya berbisa, dan seluruh area tertutup racun. Jika dia bukan dari garis keturunan jangkrik emas, dia sudah lama tersingkir oleh asap beracun. Dia bahkan tidak bisa bertarung. Lidah ular mencambuknya dengan kecepatan tinggi, pita yang gesit. Untungnya dia mahir bergerak. Dengan mengalihkan perhatian ular dengan Pentacolor Divine Swords, ia mampu bertahan di hadapannya, meskipun dengan susah payah. Si ular terus-menerus menghembuskan bau busuk saat menyerang dengan lidahnya. Napasnya yang beracun jelas merupakan kekuatan terbesarnya, dan kebetulan itu adalah satu hal yang Jiang Chen kebal terhadapnya. Dia tahu jika dia bisa menembus ular, dia akan dekat dengan keluar gua. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jiang Chen mengamati perilaku ular dan pemandangan sekitarnya saat ia bertarung. Dia bisa membuat pekerjaan cepat ular dengan memanggil boneka pengganggu, atau setidaknya menahan ular cukup lama baginya untuk melewati dengan aman. Namun, pasti ada banyak yang mengawasinya di luar Nine Winding Caves. Dia tidak ingin menunjukkan semua kartu yang dia miliki. Itulah sebabnya dia mengalami kesulitan untuk melawan ular itu. Perdana pertama terus mengawasi segala sesuatu yang terjadi di gua. Dia mengamati dengan seksama pertarungan Jiang Chen dengan ular itu. Apa yang terjadi? Perdana pertama. Apakah Zhao Yuan memasuki wilayah suku ular? Petik 2. Oh, dia tidak akan bisa mengalahkan roh ular. Dia harus bangga pada dirinya sendiri karena melarikan diri dari gunung batu sendirian. Sepanjang sejarah, tidak ada pembudidaya yang memasuki gua ke-9 yang bisa melewati wilayah itu. Rekor Zhao Yuan sudah tak tertandingi, kan? Betul, aku berharap pria muda itu akan membawa kita ke keajaiban tertinggi. Petik 2. Perdana pertama memandang ke depan dengan dalam. Pria muda itu tampaknya tidak berdaya melawan roh ular, tetapi ular itu tampaknya tidak mampu membawanya keluar juga. Apa, si ular tidak bisa membawanya keluar? Bukankah gas beracun ular itu sangat kuat? Apakah pasukan keturunannya juga tidak bisa berurusan dengannya? Petik 2. Itu tidak mungkin. Seluruh wilayah adalah zona kematian. Tercakup dalam racun ular, tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Apakah ular itu meringankannya dan tidak diserang dengan racun beracun? Petik 2. Para tetua tidak memiliki mata terbuka dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di gua. Haha, ular telah menyerangnya dengan udara beracun berkali-kali, tetapi pemuda itu memiliki metode pertahanan misterius yang melindunginya dari racun. Para tetua tercengang. Tidak jarang seorang kultivator mengetahui metode anti-racun, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bekerja untuk waktu yang singkat. Efeknya akan hilang setelah kontak lama dengan gas beracun. Tetua Ziju, menurut kamu metode apa yang melindungi Zhao Yuan dari racun begitu lama? Perdana pertama sangat penasaran. Metode melawan racun adalah sesuatu yang dipedulikan semua pembudidaya. Bahkan seseorang pada levelnya tidak akan mengatakan dia tidak terkalahkan terhadap semua racun. Ada berbagai macam racun di dunia. Racun yang sama bisa memiliki efek yang berbeda secara drastis di tangan yang berbeda. Racun yang tidak bekerja pada seorang ahli Empyrean ketika digunakan oleh seorang kaisar agung, bisa mengancam mantan di tangan ahli Empyrean lain. Pada saat yang sama, bahkan pembudidaya yang paling kuat tidak akan mengklaim kebal terhadap semua racun, setidaknya tidak ada di tanah suci abadi. Hal yang sama juga berlaku untuk Zijumin, yang dikenal sebagai figur dalam Pildao. Karenanya, Zijumin tidak segera merespons. Dia berpikir sejenak, ada banyak cara untuk bertahan melawan racun, pil, benda ajaib, atau penangkal racun. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun, hampir tidak mungkin menjadi kebal terhadap semua racun. Dikatakan bahwa ada garis keturunan di zaman kuno yang memberikan kekebalan.
Namun, tidak pernah ada kasus seperti itu di Pulau Myriad Abyss. Petik 2. Garis keturunan yang memberikan kekebalan terhadap semua racun. Apakah ada garis keturunan manusia seperti itu? Petik 2. Garis keturunan umat manusia rumit. Garis keturunan kita fleksibel dan mampu menggabungkan banyak orang lain dari zaman kuno sebagai milik kita. Jika garis keturunan manusia telah bercampur dengan ras-ras kuno, kekuatannya mungkin akan muncul setelah beberapa generasi. Petik 2. Perdana pertama tersenyum. Apakah kekebalan Zhao Yuan dari darahnya, pil, atau harta? Zijumin tidak punya jawaban. Prime pertama tidak menekan. Mengapa aku merasa bahwa ini bukan kekuatan penuh Zhao Yuan? Dia tiba-tiba berkomentar. Dia sepertinya menarik tinjunya bahkan saat dia melawan ular itu. Pria muda itu lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Petik 2. Komentarnya mengejutkan yang lain dan mereka bertukar pandang. Mengapa seorang pemuda berbakat seperti dia tetap tidak diperhatikan sebelumnya? Seseorang berbicara. Sepertinya mencurigakan. Aku setuju. Sejarah Zhao Yuan adalah yang aneh. Dia muncul di Kepulauan Blue Smoke sebagai bukan siapa-siapa dan mengunci Hao Xian. Dia kemudian datang kepada kami setelah beberapa saat. Aku merasa seperti ada seseorang yang menarik tali di belakang layar. Yang berbicara adalah rival Zijumin. Mereka menyindir bahwa cerita latar Zhao Yuan mencurigakan, dan bahwa ia mungkin bergabung dengan Tanah Suci Abadi dengan agenda tersembunyi. Zijumin memandangi mereka, tetapi secara mengejutkan tidak mengatakan apa-apa. Perdana pertama tersenyum. Jangan bereaksi berlebihan. Jika Zhao Yuan bergabung dengan kami dengan motif tersembunyi, dia tidak akan berhasil. Selama dia bukan mata-mata dari faksi musuh kita harus mencurahkan semua yang kita miliki untuk mendukungnya. Potensinya tidak tertandingi. Selain itu, aku tidak tahu faksi apa yang cukup dermawan untuk mengirim seorang jenius seperti dia keluar sebagai mata-mata. Petik 2. Faksi-faksi yang bermusuhan satu sama lain melakukan pengintaian, tetapi mata-mata itu selalu berbakat. Jika seorang mata-mata terlalu luar biasa, itu akan menjadi kerugian besar bagi fraksi setelah mata-mata itu terungkap. Selain itu, orang-orang berbakat terlalu banyak menarik perhatian. Sulit bagi mata-mata seperti itu untuk melakukan pekerjaannya. Murid biasa yang biasa-biasa saja dalam segala hal adalah yang paling cocok untuk menyamar. Zijumin sedikit membungkuk pada tuan utama dan berjanji dengan keyakinan sebelumnya yang tak terlihat, bawahan ini tidak dapat menjamin bahwa pemuda itu tidak memiliki agenda pribadi, tapi aku bisa berjanji bahwa dia bukan mata-mata. Chapter 1698, Tactics of Exhaustion. Zijumin telah mengamati Jiang Chen sejak lama dan menaruh banyak pemikiran dalam setiap interaksinya dengan pemuda. Pada pertemuan pertama mereka, pemuda itu benar-benar tidak tertarik dengan undangan itu. Penolakan itu sama sekali bukan untuk penerimaan kemudian. Pil itu telah hidup lebih dari cukup untuk dapat mengumpulkan informasi sepele itu. Jika pemuda itu telah berencana untuk bergabung dengan Tanah Suci Abadi, dia bisa melakukannya atas undangan pertama. Pada awalnya tidak perlu menolak. Pil berdaulat hanya melakukan undangan kedua dengan menggunakan gesekan antara pemuda itu dan Hao Xian. Karena itu, dia yakin bahwa pemuda itu tidak akan membahayakan Tanah Suci. Seseorang mencibir, Tetua Ziju, jaminanmu sepenuhnya pribadi. Aku tidak menemukannya sangat meyakinkan. Petik 2. Zijumin tersenyum dingin. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mengasingkannya, singkirkan dia dari Tanah Suci. Petik 2. Tidak harus, tapi kita harus mewaspadai dia. Tidak pernah buruk untuk memahami semua hal spesifik. Petik 2. Itulah yang dipikirkan oleh beberapa eksekutif Hao Xian. Dan apa yang terjadi? Zijumin mencibir. Hao Xian tidak layak untuk dibandingkan dengan kita, balas tetua itu. Alasannya masuk akal. Aku tidak percaya faksi apapun di 10 negara ilahi akan cukup buta untuk menyerahkan seorang jenius seperti dia. Petik 2. Zijumin sangat dingin. Meskipun aku kira kemungkinan kerusakan otak tidak bisa diabaikan. Prime pertama tidak memihak argumen. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang. Cukup tentang topik itu. Kita akan melihat pada waktunya apakah Zhao Yuan memiliki motif tersembunyi. Petik 2. Dia memiliki tujuan sendiri, Zijumin menyatakan. Dia menyebutkannya kepadaku, sebenarnya. Aku mengatakan kepadanya bahwa Tanah Suci tidak akan mendukungnya sebelum dia menunjukkan bakat dan kemampuan yang benar-benar dominan. Petik 2. Oh, tujuan apa yang dia miliki? Perdana pertama bertanya dengan penuh minat. Tujuan baik untuk dimiliki.
Tujuan yang tidak diketahui orang lain jauh lebih memprihatinkan. Zijumin menghela nafas dengan lembut. Perdana pertama, aku akan senang mendiskusikannya panjang lebar denganmu nanti. Prime pertama mengangguk setelah beberapa saat mempertimbangkan. Dapat diterima. Semua orang tahu tentang bakat Zhao Yuan yang melebihi sekarang. Aku ingin mengeluarkan peringatan resmi bahwa semua perdebatan tentangnya harus dihentikan. Jika memang ada masalah dengannya, aku akan mengatasinya secara pribadi. Jika tidak, semua kebisingan ini tidak ada gunanya. Hao Xian kehilangan pemuda ini karena iri dari sekelompok orang bodoh, tapi ini adalah tanah suci abadi. Aku tidak menikmati kebersamaan dengan orang-orang bodoh. Apakah aku sudah membuat diri aku jelas? Petik 2. Para tetua yang telah berdebat beberapa saat sebelumnya diam. Mereka bisa mendengar peringatan dengan nada prima pertama. Tamparan kecil di wajah adalah mengajari mereka berperilaku. Tidak ada perilaku yang menghalangi akan ditoleransi. Baiklah, itu saja kalau begitu. Mari kita awasi mata kita untuk melihat apakah kejeniusan terbaru kita tidak bisa menghasilkan keajaiban. Akankah dia memecahkan rekor Nine Winding Caves? Petik 2. Jiang Chen terlibat dalam perjuangan pahit. Di bawah prasyarat bahwa ia tidak dapat menggunakan boneka-boneka pembaurnya, ia merasa sulit untuk menghadapi situasi menggunakan teknik-teknik lainnya yang lebih standar. Namun, ia menikmati kesulitan itu. Ini adalah waktu terbaik untuk mengasah kemampuan bertarungnya sendiri. Semakin dia berusaha, semakin dia mempertajam indera pertempurannya. Dia lebih suka pelatihan semacam ini, itu akan meningkatkan keterampilan keseluruhannya banyak. Sulit untuk mencari peluang untuk melakukannya, dia telah datang pada kesempatan ini secara kebetulan. Serbaguna Jiang Chen benar-benar bersinar di sini. Jika gua ke-9 tidak dilarang terbang, dia merasa bahwa dia bisa menggunakan kecepatan sendiri untuk menembus pertahanan makhluk itu. Sayangnya, pembatasan gua terlalu berat. Dia hanya bisa mengandalkan kelincahannya sendiri dan berbagai metode untuk bernavigasi di sekitar ular. Keuntungannya terletak pada mobilitasnya, kotak kemampuannya, dan persediaan pil yang tak terbatas. Ular itu berukuran besar, dan akan kelelahan sendiri saat pertarungan berlangsung. Lebih penting lagi, itu membutuhkan banyak makanan untuk mengisi energinya. Karena tidak bisa memperbaiki pil, ia kekurangan pasokan energi portabel yang tersedia untuk Jiang Chen. Ini adalah satu-satunya celah yang bisa dia gunakan saat ini. Oleh karena itu, Jiang Chen berusaha keras untuk memaksa ular mengeringkan energinya sendiri. Tujuannya jelas, bahkan jika dia tidak bisa membahayakan ular, dia ingin lintas stamina sampai tidak bisa bergerak lagi. Jiang Chen menggunakan strateginya dengan cara yang sangat mahir. Ular itu sangat besar dan tidak bisa memerintahkan semua ekstremitasnya dengan ketangkasan tertentu. Masanya yang luar biasa memberikannya keuntungan yang menghancurkan dalam pertempuran, serta momentum yang merusak. Namun, efek samping negatif yang terkait tidak dapat diabaikan. Itu menghabiskan banyak energi dengan sangat cepat dan sulit untuk mengembalikannya. Inilah sebabnya mengapa banyak ras yang menjulang menurun dari zaman purba ke zaman purba, dan dari zaman purba ke masa kini. Tubuh besar berarti banyak ketidaknyamanan. Meskipun manusia secara alami lemah dan biasa-biasa saja dalam hal garis keturunan, kemampuan mereka untuk bereproduksi sangat kuat. Selain itu, garis keturunan mereka dapat menampung banyak orang lain, dan ukurannya agak kecil. Detail-detail ini tidak segera muncul menguntungkan dalam satu generasi, tetapi berlalunya waktu menunjukkan pentingnya mereka dalam perbanyakan ras. Perlombaan dengan kualitas seperti itu sangat ulet. Roh ular ini tidak diragukan lagi adalah keturunan dari makhluk purba. Namun ternyata, makhluk seperti itu bukan lagi ras yang berkuasa di negeri ini. Itu tidak akan ditempatkan di area uji coba sebaliknya. Karena disimpan di gua percobaan, itu mungkin berarti keberadaannya berada di bawah kendali dan izin Eternal Secret Land. Lebih jelasnya, itu adalah boneka dari tanah suci, meskipun sifatnya berbeda. Perdana pertama menghargai penggunaan strategi Jiang Chen yang cerdas. Dalam dunia bela diri Dao, seorang jenius muda tidak dianggap berbakat luar biasa jika yang harus ditunjukkannya adalah bakat saja. Tak terhitung pemuda dengan potensi luar biasa yang ada di antara faksi kelas 1 Pulau Miriat Abis selain dari bakat luar biasa. Kecerdasan yang cerdik dan pikiran yang tenang adalah faktor penentu yang membedakan seorang jenius dari teman-temannya, dan banyak kualitas pribadi lainnya. Perdana pertama sangat puas dengan pemuda ini khususnya di bidang-bidang ini. Seorang jenius yang benar-benar bisa menjalankan strategi dalam ikatan harus memiliki pikiran yang tajam.
Bagaimana keadaan di sana, Perdana Pertama? Seseorang bertanya. Agak baik, pria muda ini jauh lebih tangguh daripada yang kita duga. Lebih luar biasa, pikirannya jernih. Seseorang yang bisa tetap tenang dalam momen panas sulit ditemukan. Fakta bahwa dia menjalankan strategi bahkan sekarang, dia benar-benar menonjol dari kerumunan. Perdana Pertama tidak menahan pujian. Perdana Pertama, dia melaksanakan strategi. Ya, dia berusaha melemahkan lawannya. Ular itu sangat besar, dan setiap gerakan membutuhkan banyak energi. Dia mencoba segala yang dia bisa untuk membuatnya bergerak dan mempercepat kelelahannya. Di sisi lain, ia menggunakan pil untuk memulihkan energinya sendiri. Jika ular tidak bisa berurusan dengannya segera, mungkin pemuda itu bisa melewatinya. Petik 2. Tirus lawannya. Tepat sekali. Perdana Pertama mengangguk. Mata Zijumin bersinar. Mengandalkan kelelahan ular adalah strategi terbaik saat ini. Ular itu pasti lebih kuat darinya dalam hal pelanggaran murni dan pertahanan. Mengambil keuntungan dari perbedaan energi antara kedua kombatan adalah solusi yang sempurna. Selama ada celah terkecil berkat kelelahan ular, Jiang Chen bisa memanfaatkannya. Banyak Hall of Elders mengangguk pada diri mereka sendiri. Pria muda itu memang luar biasa. Stratagem tidak biasa, tetapi jauh lebih sulit bagi seorang jenius muda untuk menghasilkan yang terbaik dalam waktu yang begitu singkat. Itu kualitas yang jauh lebih jarang. Seperti yang dikatakan Perdana Pertama, Jiang Chen mengerahkan upaya maksimal untuk melelahkan musuhnya. Dia mengarahkan serangannya secara khusus ke daerah ular yang paling rentan, memaksanya menghindar. Dia juga sesekali memprovokasi untuk menyerangnya secara sembrono. Selama ular itu bergerak tanpa istirahat, ia akan mengeluarkan energi pada tingkat yang eksponensial. Dan selama dia tidak benar-benar memasuki jangkauan jarak dekat dengan ular, Jiang Chen tidak takut dengan serangannya. Serangan jangkauan rudal paling menakutkan dari ular itu adalah kabut racunnya, benar-benar tidak efektif terhadapnya. Setelah 4 jam dihabiskan dalam perkelahian hiruk-pikuk, kehadiran ular mulai melemah. Itu mengalami kesulitan menjaga serangan hebat. Ini adalah kesempatan Jiang Chen. Dia nok 2 panah pada bow naga sucinya. Makan ini, brute. Jiang Chen belum menggunakannya sebelumnya karena dia sudah menunggu saat ini. Busur naga sucinya dapat menimbulkan jumlah maksimum kerusakan di antara segala sesuatu di gudang senjatanya. Dengan demikian, Jiang Chen ingin menggunakannya hanya ketika ular ragu-ragu. Targetnya adalah mata binatang itu. Evil Golden Eye-nya telah gagal menghancurkan mata ular meskipun telah dikerahkan beberapa kali. Sudah waktunya untuk mengeluarkan senjata yang lebih kuat. Busur yang ditarik sepenuhnya melepaskan aura kuno yang kuat. Jiang Chen memusatkan kekuatan dari seluruh tubuhnya menjadi satu titik. Dia mempersiapkan dirinya untuk menembakkan panah kembar paling kuat sepanjang hidupnya. Hatinya sejernih air yang tenang. Kesadarannya bersandar pada 2 panah. Hanya senjata yang ada di hatinya. Ular itu menjerit, merasakan sedikit keanehan dan kegelisahan. Tubuh raksasa merayap ke sana kemari, berusaha mendaratkan serangan mematikan ke Jiang Chen. Tubuh Jiang Chen ringan seperti menelan, matanya terus-menerus dilatih pada sasarannya tanpa ragu-ragu. Dia mempersempit fokus ke mata ular. Selama dia berhasil mengenai matanya, itu akan menjadi buta. Tanpa matanya, indranya akan sangat mati. Kesempatan yang diciptakan oleh rasa sakit akan menjadi kesempatan yang bisa dia lewati. Chapter 1699, A Perfect Score. Namun, itu jauh dari mudah untuk memukul pupil ular. Pengaturan waktu adalah hal yang penting, juga pemanfaatan setiap faktor lingkungan dan keadaan lainnya. Pikiran Jiang Chen jernih. Segel rantai dalam kesadarannya sangat aktif, memungkinkan indranya untuk mempertahankan puncak tajam. Kesempatan akan cepat berlalu. Aku harus membuat kesempatan ini terjadi sendiri. Petik 2. Dalam rentang satu pemikiran, ia membuat segel tangan dan menyulap tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari lotus dari bawah bumi. Mereka melonjak menuju ular itu dengan sigap yang mengkhawatirkan. Potensi lotus tidak hanya terletak pada pelanggaran atribut ganda, tetapi juga kemampuan tanaman merambat yang menakutkan untuk terlibat. 1 atau 2 tidak terlalu efektif dalam melakukannya, tetapi ratusan hingga ribuan dari mereka digabungkan dalam kekuatan yang spektakuler untuk dilihat. Selain itu, lotus secara bertahap meningkatkan dirinya bersama tuannya. Bentuknya sangat berbeda dari ketika Jiang Chen pertama kali mendapatkannya. Setiap pokok anggur dipenuhi dengan semangat dan keuletan. Ular itu sama sekali tidak siap menghadapi serangan tanaman merambat,
dan bereaksi dengan memukul kegilaan yang mengamuk. Tubuhnya berkerut menembus ikatan organik. Jiang Chen tahu bahwa ular itu cukup kuat untuk mengusir tanaman merambat dalam waktu singkat. Dengan demikian, dia meratakan Evil Golden Eye tanpa ragu-ragu. Tembakan cahaya berlapis emas yang menakutkan menembak ke arah lawan binatangnya dengan niat membunuh yang mengerikan. Sinar keemasan hampir terlalu terang untuk dilihat, lebih cemerlang dari sinar matahari tengah hari. Ular itu tidak bisa membiarkan matanya terbuka pada pancaran cahaya itu. Sekarang adalah waktunya, atau begitulah insting Jiang Chen memberitahunya. Dia menarik kedua panah di busurnya untuk membentuk bulan purnama. Suara mendesing. Suara misil yang menusuk telinga yang merobek udara bisa terdengar. Panah melonjak maju, jejak emas mengikuti di belakang mereka. Kilatan cahaya menandai hilangnya mereka sepenuhnya. Pada saat berikutnya, roh ular melolong dengan rasa sakit histeris. Tubuhnya yang kikuk bergoyang-goyang, ekor menyapu udara seperti cambuk raksasa. Pohon-pohon besar hancur menjadi dua karena gerakannya yang hingar-bingar. Luka sedalam yard juga tercipta di tanah, ujung-ujungnya yang bergerigi sangat segar. Ular melanjutkan jeritannya yang gila darah. Matanya telah ditusuk langsung, dan darah keluar dari mereka tanpa henti. Jiang Chen sangat senang. Pergi. Pikiran itu melintas di benaknya. Dia adalah armada kaki yang luar biasa. Hanya beberapa lompatan cepat yang dia butuhkan untuk keluar dari zona kendali ular dan terikat jauh lebih jauh ke kejauhan. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik untuk melihat ular yang gelisah. Beberapa kepedihan masih melandanya. Jika gambitannya tidak berhasil kembali ke sana, dia tahu bahwa dia akan perlu menggunakan wayang pengganggu. Dia benar-benar tidak ingin menggunakannya. Bahkan, ia menganggap lebih baik baginya untuk kehilangan persidangan daripada melakukannya. Untungnya, dia berhasil melakukan prestasi spektakuler di sini. Keberhasilannya tidak sesederhana seperti telah memaksa jalan melewati. Strategi dan keberaniannya juga telah terbukti. Tanpa salah satu dari sifat-sifat itu, ia tidak akan menang dalam cobaan itu. Setelah melewati ular, Jiang Chen tidak mengecewakan pengawalnya. Agaknya, percobaan gua ke-9 telah dilakukan, atau hampir seperti itu. Namun, apakah itu benar-benar tes terakhir atau tidak masih di udara? Syukurlah, munculnya jalan keluar tak lama setelah itu meredakan kekhawatirannya. Selamat, kontestan. Kamu telah melewati semua 9 cobaan dari Nine Winding Caves. Suara gema terdengar surgawi di telinga Jiang Chen. Dia mengambil portal yang ditawarkan kepadanya. Tiba-tiba, dia mendengar tepuk tangan meriah tentang dia. 3 bilangan prima dan juga semua tetua Ola yang berkumpul itu memberinya tepuk tangan memekakkan telinga. Kejutan dan pengakuan tampak jelas di mata kolektif mereka. Ziju Min maju tanpa memperhatikan statusnya. Selamat, Cao Yuan. Aku bangga dengan kamu dan pencapaian kamu di sini, seperti kita semua di sini di Tanah Suci Abadi. Datang dan sambut 3 bilangan prima. Mereka datang secara pribadi untuk menghibur kamu. Ini adalah yang pertama dalam sejarah kami, sejauh yang aku tahu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Dia telah melihat 3 bilangan prima sebelumnya dan tidak diwarnai oleh kunjungan berulang. Dukungan kamu yang ramah sangat dihargai, bilangan prima yang luar biasa, dia memberi hormat. Aku salah tentang dirimu, anak muda. Perdana pertama terdengar cukup bahagia. Tatapannya hanya memberikan apresiasi. Aku tidak berharap seorang pria muda akhirnya melewati ke-9 gua berliku. Kamu adalah yang pertama, dan aku harap ini adalah preseden bagi generasi yang akan datang. Petik 2. Aku yakin itu akan terjadi. Jiang Chen tersenyum samar. Yan Qingsang berlari juga, antusiasme polos di wajahnya. Dia meraih bahu Jiang Chen. Bagus, saudara. Banyak tua-tua dari aula datang untuk menawarkan permohonan mereka juga. Kerja bagus, anak muda. Tetaplah begitu. Kami membutuhkan lebih banyak jenius seperti kamu. Petik 2. Jangan terlalu puas dengan pencapaian kamu saat ini. Kami tidak ingin bakat kamu yang luar biasa terbuang sia-sia sekarang. Petik 2. Dorongan para senior ini sebagian besar adalah dari kesopanan, namun Jiang Chen menanggapi dengan sopan santun. Sikap hormatnya menyenangkan setiap tetua yang berinteraksi dengannya. Banyak jenius muda yang bangga sampai taraf tertentu. Pria muda ini memiliki ketenangan dan kesederhanaan yang tidak menjadi karakteristik teman-temannya. Meskipun dia telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tetap turun ke bumi. Cao Yuan, aku telah melaporkan kinerja kamu ke nenek moyang yang terhormat juga.
Mungkin dia akan menjadi tuan rumah audiensi untuk kamu dalam waktu dekat, perdana-perdana berkomentar serius kepada pemuda itu. Nenek moyang terhormat, Jiang Chen tahu tentang hierarki di sini, tapi senior leluhur ini merasa agak jauh darinya. Rupanya, nenek moyang yang dihormati telah mencapai keilahian sejati, yang membuatnya menjadi puncak di antara semua di Myriad Abyss. Kultivator ilahi adalah tulang punggung masyarakat di alam surga. Dengan demikian, ia agak berharap setelah mendengar tentang leluhur yang dihormati. Dia ingin tahu seberapa kuat para ahli terkuat di Myriad Abyss sebenarnya. Dia juga ingin tahu apakah ada banyak perbedaan antara para dewa di sini dan yang ada di alam surga. Keheningan Jiang Chen memicu peringatan dari Zijumin. Cao Yuan, leluhur terhormat adalah makhluk ilahi yang mengawasi tanah suci abadi. Dia adalah totem dan pelindung kita. Dia hampir menceraikan dirinya dari urusan duniawi, jadi itu suatu kehormatan yang tak terukur baginya untuk ingin bertemu dengan kamu. Petik 2. Dia khawatir bahwa Jiang Chen akan merasa acuh tak acuh karena ketidaktahuan. Senyum muncul di wajah si jenius muda. Aku merasa sulit untuk percaya bahwa aku akan diberkati dengan audiensi dengan leluhur yang terhormat. Aku butuh waktu untuk memulihkan akalku. Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Perdana pertama tersenyum. Baiklah, dengan ini aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Cao Yuan dianggap sebagai murid pribadi dengan peringkat tertinggi. Dia akan menerima perlakuan terbaik dari generasinya. Jika leluhur yang terhormat tidak akan menganggapnya sebagai muridnya, aku akan mengajarinya sendiri. Petik 2. Ini adalah janji yang berharga. Perdana pertama adalah penguasa tanah suci abadi pada kenyataannya serta nama. Meskipun leluhur yang terhormat itu memiliki prestise yang tak tertandingi, dia tidak keberatan dengan hal-hal khusus dari tanah suci atau ikut campur dalam operasinya. Karena itu, orang yang memegang otoritas dalam urusan sehari-hari adalah yang pertama. Nenek moyang yang dihormati lebih mirip dengan pilar dukungan dan figur untuk faksi. Sisanya menatap Jiang Chen dengan kagum iri. Pemuda ini telah membedakan dirinya dalam satu gerakan. Namun, ingatan mereka tentang bagaimana mereka lakukan di masa muda melemahkan emosi itu. Mereka tidak bisa mengeluh mengingat keunggulannya dibandingkan. Bagaimanapun, ia telah melakukan yang luar biasa, sampai taraf yang mustahil untuk menolaknya. Yan Qingsang, kamu melewati 4 percobaan. Kamu telah naik ke peringkat seorang murid elit, tetapi penemuan kamu tentang Cao Yuan mengangkat kamu ke perlakuan seorang inti. Meskipun dia adalah murid elit dalam nama, dia dianggap sebagai murid inti dalam semua hal lainnya. Murid inti hanya satu peringkat di bawah murid pribadi di dalam tanah suci abadi, tetapi kelompok yang terakhir adalah kategori yang sangat kecil dan eksklusif. Oleh karena itu, merupakan kehormatan luar biasa bagi Yan Qingsang untuk menerima perlakuan semacam ini. Tujuan awalnya adalah tetap di tanah suci sebagai murid biasa. Dia tidak pernah bermimpi diperlakukan sebagai inti. Yan Qingsang sangat bersemangat. Dia benar-benar puas dengan peningkatan Jiang Chen ke peringkat tertinggi murid. Dia tahu bahwa dia sejauh ini telah banyak membantu temannya. Tetua Ziju, aku tidak berpikir evaluasi Pildao Cao Yuan diperlukan lagi. Seorang jenius Pildao yang bahkan diakui oleh Jade Lake Sekte sangat mengesankan. Prime-Prime tersenyum. Aku akan mengabaikan persyaratan atas namanya. Perdana pertama tidak lagi melihat evaluasi Pildao sebagai sangat penting. Bahkan jika pemuda itu tidak memiliki 1 ons talenta Pildao, apa masalahnya? Potensi Dao bela diri yang luar biasa hebatnya cukup untuk dirayakan. Tentu saja kamu bisa mengabaikannya. Perdana pertama, Zijumin balas tersenyum. Sebagai penguasa dan administrator dari Tanah Suci Abadi, Perdana pertama memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan panggilan itu. Jaga baik-baik para pemuda ini dan jangan biarkan pelecehan terjadi pada mereka. Mulai sekarang, Cao Yuan dianggap sebagai jenius terkemuka di Tanah Suci Abadi. Kamu semua adalah senior dan karenanya harus cenderung dan mengajar junior kamu. Petik 2. Sekali lagi ini adalah pernyataan peringatan dari perdana pertama kepada mereka yang tertarik membuat masalah bagi Cao Yuan. Jika mereka melakukannya, mereka akan membuat masalah bagi diri mereka sendiri dan Tanah Suci. Beberapa tetua yang menentang Jiang Chen hanya melakukannya karena hubungan suam-suam kuku mereka dengan Zijumin. Sekarang setelah bulunya diisi dan dia berada di bawah perlindungan perdana yang pertama, belum lagi nenek moyang yang dihormati, siapa yang akan cukup buta untuk menghalanginya mengingat keadaan ini? Melakukan hal itu sama saja dengan bunuh diri. Terus terang,
Beberapa tetua sama sekali tidak perlu ke Tanah Suci, tetapi jenius kaliber ini membuat perbedaan besar. Chapter 1700, The Venerated Forefather. Penampilan Jiang Chen yang luar biasa di Tanah Suci yang abadi mengirim riak hebat melalui bangsa ilahi abadi yang tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang dibawa pulang oleh House Yan dari Kepulauan Blossom akan berbakat. Dia memecahkan rekor Tanah Suci untuk 9 gua berliku. House Yan secara kolektif terkejut ketika mereka menerima berita itu. Kebetulan, mereka menjadi bahan tertawaan dari faksi-faksi besar di negara ini sekali lagi. Hampir semua orang, termasuk kepala keluarga, sangat menyesali perilaku mereka. Yan Wanyou dan yang lainnya yang menentang Yan Wanjun adalah beberapa pengecualian. Satu-satunya hal yang mempertahankan potongan martabat terakhir mereka adalah Yan Qingsang. Seorang pria muda dari House Yan entah bagaimana berhasil melewati evaluasi Tanah Suci dan menjadi salah satu jenius resminya. Dia menawarkan rumah itu kenyamanan dalam keadaannya yang canggung. Untuk penampilannya yang luar biasa, Jiang Chen diberi tempat tinggal terbaik yang terletak di area terbaik dari Tanah Suci. Hanya murid sejati yang bisa tinggal di sini. Sebagai murid inti, perlakuan yang diterima Yan Qingsang turun satu tingkat. Tempat tinggalnya lebih rendah dari Jiang Chen, baik dalam struktur itu sendiri maupun lokasinya. Ziju Min secara pribadi membawa Jiang Chen ke kediaman barunya. Terima kasih atas segalanya, Tetua Ziju. Sudah cukup banyak masalah bagi kamu saat ini, Jiang Chen sangat berterima kasih atas bantuan Sultan Pil. Ziju Min terkekeh. Aku adalah orang yang mendorongmu untuk bergabung dengan Tanah Suci. Aku harus menyelesaikan apa yang aku mulai. Selain itu, kamu adalah pencapaian terbesar aku selama berada di sini. Petik 2. Jiang Chen tersenyum menanggapi pujian itu. Sejujurnya, aku tidak sepenuhnya menyetujui keputusan kamu untuk mengambil gua ke-9, Sao Yuan. Tanah Suci abadi itu adil, tetapi ada beberapa aturan tersembunyi. Pohon tertinggi adalah yang pertama ditekuk oleh angin. Kamu baru saja tiba. Aku khawatir kenaikan dramatis kamu dalam status akan membuat hidup kamu sulit. Petik 2. Oh, Jiang Chen tersenyum sedikit. Apakah Tetua Ziju khawatir bahwa seseorang di fraksi akan menargetkan aku? Mereka tidak mungkin membahayakan kamu, tetapi orang-orang muda impulsif. Sulit untuk diprediksi jika para jenius lain akan menyambut kamu dengan tangan terbuka setelah pencapaian kamu. Dugaan aku adalah mereka akan memusuhi kamu. Petik 2. Jiang Chen tidak terkejut. Hanya talenta yang biasa-biasa saja yang tidak menghasilkan kecemburuan. Aku siap untuk itu, Tetua Ziju, dan aku tidak takut. Aku tidak bergabung dengan Tanah Suci untuk bersaing atau mengalahkan orang lain. Argumen kecil tidak akan mengganggu aku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ziju Min sedikit terkejut. Dia pikir pemuda itu telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir dengan hati-hati di saat panas. Tampaknya Sao Yuan telah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Dia memang memiliki karakter yang cukup kuat. Dia tidak menyembunyikan dirinya bahkan ketika tahu benar masalah apa yang mungkin terjadi. Aku ingin tahu, Sao Yuan, apakah kamu benar-benar ingin membuktikan diri hanya untuk mendapatkan dukungan kami dalam perjuangan kamu untuk Yan Qinghuang? Petik 2. Dikatakan bahwa bahkan pahlawan tidak bisa tidak jatuh cinta pada wanita cantik, tapi dia masih merasa sulit untuk percaya. Benar, aku Jiang Chen. Itu satu-satunya alasan. Ziju Min mendorong. Alasan satu-satunya. Ziju Min mempertimbangkannya dengan cermat. Ekspresi pemuda itu tampak tulus. Dia menghela nafas. Sao Yuan, ketika kamu berada di gua ke-9, banyak eksekutif senior dari Hall of Elders mempertanyakan latar belakangmu. Mereka khawatir bahwa kamu mungkin mata-mata dari faksi musuh kami. Apakah kamu tahu bagaimana Prime pertama merespons? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Aku tidak tahu, dan aku tidak mau tahu. Ziju Min berhenti. Mengapa? Karena aku tidak dikirim ke sini oleh faksi apapun, kata Jiang Chen dengan tenang. Tidak ada yang bisa menyuruhku berkeliling. Ziju Min terdiam untuk waktu yang lama. Aku memperkenalkanmu ke Tanah Suci karena bakat luar biasamu dalam Pildao. Akhirnya dia menjawab. Kamu adalah jenis Pildao jenius yang jarang muncul bahkan sekali dalam 10.000 tahun. Tetapi ternyata hal yang sama berlaku untuk bakat Dao bela diri kamu. Pengamatan aku memberitahu aku bahwa kamu memiliki bakat dan potensi yang tak tertandingi, Sao Yuan. Ada sangat sedikit yang bisa aku ajarkan kepada kamu. Akan tetapi,
sebagai seseorang yang berjalan di jalan setapak, aku ingin mengingatkan kamu untuk tidak mengambil bakat dan potensi kamu begitu saja. Jangan melakukan apapun yang akan menyabot masa depan kamu sendiri. Selama kamu loyal pada Tanah Suci, kami akan membantu kamu menjadi terkenal dan ditakuti di seluruh negeri. Kami dapat memberi kamu lebih dari yang bisa dilakukan oleh fraksi lain. Disinilah kamu dapat mengembangkan bakat kamu sepenuhnya. Apakah kamu mengerti? Jiang Chen tahu apa yang ia maksud. Aku memahami keprihatinan kamu, Tetua Ziju, tetapi aku dapat bersumpah bahwa aku tidak bergabung dengan Tanah Suci atas perintah siapapun. Satu-satunya tujuan aku adalah menyelamatkan Yan Qinghuang. Jika aku berbohong, semoga langit dan bumi menghancurkanku. Petik 2. Dia tidak suka membuat sumpah, tetapi itu adalah cara paling efektif untuk mendapatkan kepercayaan di dunia bela diri Dao. Dia tidak ingin ada masalah. Lebih baik baginya untuk mengambil yang jelas dan meyakinkan semua orang tentang niatnya, jangan sampai eksekutif senior meragukannya dan menghambat kemajuannya. Ziju Min sangat gembira. Hebat, aku merasa nyaman. Aku percaya leluhur yang terhormat dan 3 bilangan prima ini akan sangat menghargai kamu. Petik 2. Aku akan menghargai kesempatan ini, kata Jiang Chen dengan rendah hati. Baik, dengan persetujuan mereka, kamu bisa menjadi sedikit gegabah. Aku menyebutkan bahwa para jenius lain mungkin memusuhi kamu, tetapi itu bukan masalah yang serius. Jadilah diri sendiri dan jangan berkompromi. Di dunia bela diri, kamu tidak berteman dengan kompromi, tetapi dengan kekuatan dan kekuatan. Petik 2. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Bersikap sopan tanpa pernah bersikap asertif menandakan seseorang sebagai orang lemah yang dapat diintimidasi oleh siapapun. Itu perlu untuk menjadi agresif ketika situasi menyerukannya. Tiba-tiba, kesadaran Jiang Chen bereaksi. Ekspresinya sedikit berubah. Ziju Min memperhatikan sesuatu pada saat bersamaan. Dia menegang dan berbisik, itu nenek moyang terhormat, Cao Yuan. Dia datang berkunjung. Petik 2. Nenek moyang yang terhormat, satu-satunya pembudidaya yang mencapai keilahian di semua tanah suci. Roh ilahi yang terkenal itu. Jantung Jiang Chen berdebar kencang. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa merobek udara tanpa peringatan. Itu dekat kediamannya. Ziju Min berlutut. Bawahan Ziju Min ini menyapa leluhur terhormat. Semua memuji nenek moyang yang dihormati untuk keberadaan abadi kamu. Petik 2. Melihat bahwa Jiang Chen masih berdiri, Ziju Min melirik dan dengan gugup menyeret bocah itu ke bawah, menyuruhnya berlutut untuk menghormati. Jiang Chen pasrah berlutut. Junior Cao Yuan menyapa leluhur terhormat. Udara berdesir dengan keinginan besar, tetapi baik Ziju Min dan Jiang Chen tidak melihat di mana leluhur terhormat itu berada. Tiba-tiba, pusaran udara menyapu salah satu dinding batu tempat tinggal. Proyeksi bergeser dan kabur muncul. Kamu melakukannya dengan baik, Ziju Min, sosok bayangan itu menggebrak dengan suara berwibawa. Kamu harus dipuji karena membawa kita seorang jenius. Ziju Min terpesona. Dia berseru, itu adalah tugas bawahan ini. Aku tidak berani mengklaim kredit apapun. Aku merasa terhormat untuk menerima pujian dari leluhur yang terhormat. Petik 2. Jelas dari nada bicaranya yang terhormat betapa dia menghormati leluhurnya. Bentuk sejati aku masih dalam budidaya pintu tertutup, kata leluhur lelaki itu dengan lemah. Ini adalah penampakan dari sepotong kesadaranku. Tinggalkan kami untuk saat ini. Aku ingin berbicara dengan pemuda itu secara pribadi. Petik 2. Ziju Min mengangguk cepat-cepat. Ya tentu, bawahan ini akan meninggalkanmu sendirian. Dia menatap tajam ke arah Jiang Chen. Nenek moyang terhormat telah muncul sebelum kamu, Cao Yuan. Pastikan untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas dan tidak bersikap kasar. Petik 2. Dia khawatir bahwa Jiang Chen mungkin menyinggung leluhur terhormat dalam kecerobohan muda. Jiang Chen tersenyum sedikit. Jangan khawatir, Tetua Ziju. Aku tahu gawatnya situasi ini. Petik 2. Baru saat itu Ziju Min berjalan dengan hati-hati menjauh dari kediaman. Dia tidak bisa menganggap leluhur terhormat dalam hal yang lebih tinggi dan tidak berani mendengarkan percakapan di dalam. Sebagai gantinya, dia menempatkan jarak yang sangat jauh antara dia dan pintu masuk karena takut bertentangan dengan kehendak nenek moyang dan membuatnya marah. Lutut masih di tanah, Jiang Chen menatap proyeksi berkilauan di dinding. Nenek moyang yang terhormat telah membentuk penampakan dengan kesadaran kamu. Aku benar-benar kagum menyaksikan kekuatan besar kamu. Petik 2. Ada jilat kebenaran untuk pujiannya.
Itu adalah pertama kalinya dia berhadapan muka dengan seorang kultivator ilahi di dunia ini. Meskipun itu hanya sebagian dari kesadaran leluhur, membentuk proyeksi justru dapat dicapai oleh hanya mereka yang telah mencapai keilahian. Bahkan seorang ahli puncak Empyrean tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Kamu adalah orang pertama yang menyelesaikan 9 tantangan 9 gua berliku dalam sejarah kita, anak muda. Aku perhatikan kamu meskipun sedang dalam kultivasi pintu tertutup. Percakapanmu dengan Xi Jumin telah membangkitkan rasa penasaranku. Petik 2. Nenek moyang yang terhormat itu semua tahu. Tidak ada yang luput dari perhatian kamu. Jiang Chen tersanjung. Itu tidak selalu baik untuk bisa menjaga rahasia dari aku. Justru sebaliknya, sebenarnya, betapa mengejutkannya bahwa jenius yang paling luar biasa dalam sejarah Eternal Secret Land telah bergabung dengan kami untuk Mitra Dao. Petik 2. Jiang Chen tidak menyangkalnya. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapan leluhur yang terhormat. Orang-orang jenius bergabung dengan Tanah Suci karena berbagai alasan. Kamu adalah salah satu dari jenis. Namun demikian, tidak masalah mengapa kamu bergabung dengan kami. Yang penting adalah jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Junior ini tidak akan berani berbohong. Bagi kebanyakan orang, masalah yang kamu hadapi adalah masalah yang sulit. Perseteruan antara House Yan dan House Xiao telah berlangsung selama beberapa generasi. Sebagian besar akan ragu untuk terlibat. Namun, Eternal Secret Land adalah pengecualian. Nada bapak leluhur yang dihormati itu biasa saja, seperti ia berbicara tentang sesuatu yang sepele.